Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati tim ahli program Bina Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada hari ini hadir secara virtual, pendamping dari Poltekkes Palu juga sama yang hadir secara virtual yang saya hormati, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tim percepatan penurunan angka stunting Kabupaten Tojo Una-Una, rekan-rekan semua yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini dalam situasi melaksanakan ibadah puasa bagi kita kaum muslimin, sehingga rasa syukur ini yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, kesehatan, umur panjang, sehingga pada kesempatan ini pula pertemuan pemetaan dan analisa stunting lokus tahun 2023 tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dapat kita laksanakan pada hari ini. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita mendapatkan bimbingan, lindungan, rahmat, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga akan tercipta komitmen dari seluruh pihak dalam menanggulangi permasalahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una. Bapak Ibu Kepala OPD dan kita semua yang hadir di tempat ini yang saya hormati, pencegahan stunting menuju program nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkat pemerintah dalam penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah, karena stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilaksanakan oleh multi sektor. Pemerintah telah menetapkan strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang terdiri dari 5 pilar pencegahan stunting. Yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Yang kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan yang terakhir,
pemantauan, dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkat pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah serta swasta, masyarakat, dan komunitas. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pembiayaan pada lokasi desa yang telah ditetapkan, upaya konvensi percepatan stunting merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk memastikan konvergensi percepatan pencegahan stunting tercapai secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan 8 aksi konvergensi, aksi integrasi yang merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan intervensi gizi menurunkan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga, sasaran rumah tangga. Saya berharap melalui forum ini kita dapat diskusikan cakupan layanan dari OPD terkait untuk mengetahui pola sebaran stunting, memetakan ketersediaan dan lokasi program kegiatan untuk penyediaan intervensi gizi, serta mengidentifikasi kebutuhan dan rekomendasi penguatan koordinasi antar lembaga atau antar tingkat pemerintah dalam meningkatkan integrasi layanan bagi rumah tangga 1000 HPK hari pertama kehidupan. Saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tojo Una-Una menghimbau seluruh pihak terkait agar memberikan perhatian kepada masyarakat Tojo Una-Una secara umum, terlebih khusus kepada anak-anak dan ibu hamil guna upaya penurunan stunting di kabupaten ini. Saya juga sangat berharap tim percepatan penurunan stunting untuk fokus bekerja maksimal dalam upaya penurunan stunting di wilayah ini dengan komitmen bersama menggalang kekuatan sinergitas dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
Satu, tes, tes, tes. Arahan dari tim Bangda yang akan dibawakan oleh para kami, silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Bapak dan Ibu? Bisa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Bapak dan Ibu, hari ini kegiatan kita adalah pemetaan program dan analisis situasi. Jadi materi ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita melakukan pemetaan program dan analisis situasi. Tapi sebelumnya kami ingin sampaikan yang kami hormati Bapak Ketua TP2S Kabupaten 7 Una-Una beserta anggotanya dan semua yang hadir di hari ini yang saya hormati. Saya hadir yang kedua kali di Kabupaten Una-Una, tapi belum sempat tatap muka. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa sampai ke sana. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah bisa share screen ya? Saya bisa dibantu share screen, Bapak dan Ibu?
Bisa dibantu share screen? Iya. Mana materinya? Bisa. Oh, dari sana materinya ya? Iya, iya. Oke, kalau dari sana saya minta ditayangkan yang PPT yang sebentar Bapak dan Ibu. Mulai dari yang alamat web dulu, Bapak. Oke, bisa ditayangkan alamat webnya. Ada di kalau oke, bisa, Pak. Kalau misalnya ada kesulitan minta tolong hostnya di ini apa namanya dibuka share screen-nya. Oke, oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita semua materi nanti saya akan ajak Bapak dan Ibu langsung untuk berhubungan dengan web yang ada di sini. Jadi web yang ada di sini akan menjadi tempat kita. Pertama adalah untuk materi kita di hari ini. Yang berikutnya adalah di web inilah Bapak dan Ibu akan melakukan proses yang tadi adalah pemetaan program dan analisis situasi. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh satu UPD saja, harus kita lakukan bersama. Harus kita lakukan bersama. Silakan yang kedua, halaman kedua. Lanjutkan ke halaman kedua. Next, Pak. Halaman yang kedua. Bisa dilanjutkan ke halaman kedua, Pak. Halo, Bapak. Bisa dilanjutkan ke halaman kedua. Oke, oke, oke. Kalau begitu saya langsung pakai share screen yang ada di sini. Oke. Bisa dilihat ya, Bapak dan Ibu? Bisa ya? Baik. Yang berikutnya adalah saya sudah kirimkan beberapa template atau format yang sebagai alat kita untuk melakukan analisa situasi. Jadi mulai dari template data stunting balita, kemudian data supply tim koordinasi, lalu template data cakupan layanan, dan template data supply sosial, artinya dari dinas sosial, kemudian data supply dari dinas kesehatan, kemudian dari PMD juga Kominfo, kemudian data dari dinas pendidikan dan dari Kementerian Agama kabupaten masing-masing. Jadi ada 11. Nah, ini data-data ini digunakan untuk melakukan yang tadi kita sebut dengan pemetaan program dan analisis situasi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan memberikan atau mensuplai datanya di setiap data yang diperlukan dalam melakukan analisis situasi ini. Nah, yang pertama adalah semua kegiatan dalam melakukan analisis ini adalah dikoordinir oleh Bapeda. Jadi Bapeda mengkoordinir kegiatan ini
ini untuk melakukan analisa situasi. Kemudian data sasaran ini disediakan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi Dinas Kesehatan juga memerlukan data dari BKKBN. Nanti kita buka. Yang kemudian adalah data cakupan layanan. Ini dari Dinas Kesehatan. Terus data supply dari Dinas Sosial itu disediakan oleh Dinas Sosial. Kemudian data terkait dengan tim koordinasi maka disediakan oleh TP2S Kabupaten. Jadi TP2S menyediakan atau mengisi data yang ada di sini. Yang berikutnya adalah data tentang kesehatan. Ini disediakan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah data PMD, terus Kominfo, pendidikan, agama, keluarga berencana, BP POM, kemudian pemetaan program ini disediakan oleh semua dinas. Baik, Bapak dan Ibu, kalau hari ini Bapak dan Ibu hadir di hari ini membawa laptop, boleh nanti dicoba di sini, silakan dicoba di sini, dibuka, terus kami akan berikan passwordnya, akan kita coba untuk kita buka. Silakan kalau mau dicoba, silakan buka webnya, lalu isi username-nya dan password-nya adalah Nusantara 22. Tapi Bapak dan Ibu saat ini baru bisa untuk mengeksekusi di aksi 1, 2, dan 3. Jadi yang lain masih dalam proses perbaikan. Jadi data yang ada di web ini adalah data yang tadi kami sebutkan di sini. Jika pada hari ini kita akan melakukan analisa situasi, maka ada 2 data yang harus terpenuhi dari 11 ini. Jadi yang pertama adalah data tentang stunting, yang kedua adalah cakupan wilayah. Jadi 2 ini harus full terisi, tetapi yang lain ini masih bisa kita isi untuk berangsur-angsur. Artinya tidak harus sebelum pelaksanaan analisis situasi. Nah, tetapi untuk pemetaan program, yang ini semua dinas sudah harus memetakan program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Program yang dilaksanakan di tahun 2022. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba untuk melihat di web monitoringnya. Jadi silakan sambil mencoba juga bisa, pakai handphone juga bisa Bapak dan Ibu. Cuma mungkin kalau pakai handphone tampilannya
tidak begitu, kadang-kadang kurang jelas. Jadi username-nya kabupaten titik Tunauna. Terus password-nya adalah Nusantara 22. Nusantara 22. Silakan kita login. Kita sama-sama membuka tidak masalah meskipun kita sama-sama membuka web monitoring ini tidak masalah, tetapi pada saat mengisi nanti harus bergantian, karena kalau misalnya tertimpa dengan data dari OPD yang lain, itu kadang-kadang mana yang terakhir akan terlihat gitu. Nah, kita mulai dari master unseat. Silakan untuk diklik master unseat. Ini ada data sasaran. Data sasaran dapat dilihat di sini. Data sasaran adalah yang pertama, kita akan mengisi jumlah keluarga. Tadi data sasaran adalah disediakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi akan mengisi jumlah keluarga. Berapa jumlah keluarga di setiap desa atau kelurahan di Kabupaten 7 Una. Lalu yang berikutnya adalah jumlah keluarga berisiko stunting. Jumlah keluarga berisiko stunting. Jadi data jumlah keluarga berisiko stunting ini ada di KB atau BKKBN. Jadi walaupun ini disediakan oleh Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan BKKBN untuk menyatupadukan data jumlah keluarga berisiko stunting. Yang berikutnya, maka jumlah keluarga berisiko stunting ini dibagi dengan jumlah keluarga, akan terlihat persentasenya berapa persen. Yang berikutnya adalah jumlah balita. Jumlah balita di setiap desa. Jumlah balita di setiap desa. Kemudian jumlah balita sangat pendek. Jumlah balita sangat pendek, kemudian jumlah balita pendek. Jadi jumlah balita sangat pendek ditambah dengan jumlah balita pendek itu dibagi dengan jumlah balita, nanti akan keluar di sini adalah persentasenya. Jadi Dinas Kesehatan menyediakan data demografi balita atau data sasaran. Yang berikutnya adalah data cakupan. Data cakupan. Jadi data cakupan ini ada 29 indikator. Jadi ini disediakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi Dinas Kesehatan tidak bisa mengisinya sendiri. Karena di 29 indikator ini harus bersama-sama diisi bersama-sama di UPD yang lain. Baik, yang pertama adalah data tentang remaja putri mengkonsumsi TTD, tablet tambah darah. Ini apakah misalnya ini bisa langsung disediakan oleh Dinas Kesehatan atau perlu dinas lain untuk melengkapi data ini. Yang berikutnya adalah remaja putri memeriksakan hemoglobin, kemudian calon pengantin dapat tablet tambah darah atau TTD, terus calon pasangan usia subur periksa kesehatan, terus calon pasangan usia subur dapat pendampingan dari pranikah, terus calon pengantin itu mendapatkan
bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Terus pasangan usia subur menerima bantuan bersyarat. Terus pasangan usia subur penerima BPNT. Terus pasangan PBI Jamkes. Kemudian baru ibu hamil apakah mendapatkan asupan gizi. Terus ibu hamil mengkonsumsi FFA. Terus sampai ke terakhir ini jumlahnya adalah 29. Nah, jadi Bapak dan Ibu, walaupun ini disediakan oleh Dinas Kesehatan, maka ini tidak bisa diisi langsung oleh Dinas Kesehatan, tetapi harus diisi bersama dengan dinas yang lain sesuai dengan indikator yang ada di sini. Oleh karena itu, maka tepat di hari ini dilakukan pertemuan untuk melakukan analisa situasi. Jadi pertemuan ANSID dan pemetaan program ini sebetulnya tidak harus selesai di satu hari. Bisa saja beberapa hari atau beberapa momen untuk menyatupadukan data-data yang ada. Baik, yang berikutnya adalah data dari Dinas Sosial. Maka dari Dinas Sosial harus mengisi data tentang jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. Kemudian jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. Terus jumlah pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang terlatih modul kesehatan dan gizi. Ini yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengisi baik dari ini data sasaran, data cakupan, sampai termasuk dari Dinas Sosial, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian secara tambah data. Misalnya kita lakukan tambah data, kita pilih nama desanya, jumlah keluarga miskin rentan ini berapa, katakanlah misalnya 100, kemudian jumlah keluarga miskin yang rentan misalnya 50, ini misalnya 50 juga. Data ini adalah data yang harus disediakan oleh sosial. Misalnya kita simpan. Nah, ini akan terlihat. Tapi Bapak dan Ibu, ini bisa kita langsung melalui ekspor data. Jadi silakan diekspor data, jadi pilih ekspor, simpan datanya, save datanya, lalu kita isi secara manual. Setelah selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung untuk memanggil data yang tadi, file yang tadi kita isi, lalu kita input datanya. Baik, Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah data yang harus diisi oleh tim koordinasi. Ini data supply tim koordinasi. Yang pertama adalah data tentang terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten kota minimal 1 kali. Apakah itu sudah dilaksanakan atau belum? Jadi sebetulnya untuk mengisinya cukup dengan statusnya iya atau tidak. Iya atau tidak. Yang berikutnya adalah terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah
tersedianya kebijakan atau peraturan bupati tentang peran desa atau kewenangan desa, kelurahan dalam penurunan stunting. Dan seperti yang kemarin kita bahas bahwa tentang kewenangan desa atau peran desa ini bukan hanya tentang penyediaan, pengalokasian dana desa. Jadi secara keseluruhan adalah bagaimana kewenangan atau peran desa atau kelurahan di dalam di masing-masing desa di Kabupaten 7 Una yang diperbutkan atau dengan aturan yang lain. Yang berikutnya adalah terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten. Ini paling tidak adalah 2 kali. Jadi ini harus diisi oleh tim koordinasi. Tim koordinasi yang dimaksud ini adalah TP2S yang sudah di-SK-kan. Jadi ini harus mulai diisi. Tetapi kalau ini belum lengkap, maka tidak menghalangi untuk melanjutkan kegiatan analisa situasi dan pemetaan program. Yang berikutnya adalah data tentang kesehatan. Data tentang kesehatan. Ini akan diisi oleh Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan publikasi data tingkat kabupaten kota. Ini publikasi data tingkat kabupaten kota ini akan berhubungan dengan aksi 6. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan apakah ini akan sudah terselenggara atau belum. Yang berikutnya adalah terselenggaranya audit anak berusia di bawah 2 tahun atau baduta stunting. Terus yang berikutnya adalah implementasi sistem data surveillance gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting. Terus desa atau kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF) dan seterusnya. Ini harus diisi oleh Dinas Kesehatan. Apabila data ini belum tersedia dengan sempurna atau masih harus tetap diupdate, tidak akan menghalangi untuk pelaksanaan analisa situasi. Tetapi ketika ini sudah diisi dengan baik, maka bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan desa-desa lupus yang akan ditetapkan oleh Bapak dan Ibu. Terus yang berikutnya, Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, harus mengisi data tentang yang pertama adalah pemerintah desa mendapatkan peningkatan kapasitas atau penanganan percepatan penurunan stunting. Apakah peningkatan kapasitas ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari kabupaten atau dilakukan oleh teman-teman pendamping yang ada di masing-masing kecamatan. Terus yang berikutnya, persentase KPM mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah atau kabupaten. Berapa banyak KPM mendapatkan pembinaan di setiap desa, dihitung dengan persentasenya. Yang berikutnya adalah desa atau kelurahan bebas stunting. Ini di desa berapa banyak? Kemudian yang berikutnya adalah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan kelurahan. Jadi cukup banyak yang harus diisi.
Yang berikutnya adalah data yang kedua, masih diisi oleh Dinas PMD. Jadi setelah data yang pertama diisi, maka PMD juga diminta untuk mengisi. Yang pertama adalah terselenggaranya terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa pada tahun 2022. Ya atau tidak. Bisa diisi pada saat pelaksanaan analisa situasi, tetapi bisa diisi sembari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa. Apakah ini sudah dilakukan atau belum? Terus yang berikutnya, Kominfo. Nah, Kominfo walaupun isinya sedikit, isiannya sedikit, hanya mengisi terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting di 3 kanal atau 3 metode. Nah, ini harus tetap diisi apakah sudah dilaksanakan atau belum untuk di tahun 2022. Jadi hanya satu ini saja diminta untuk mengisi. Caranya untuk mengisi, kalau yang ini cukup dengan cara mengisi iya atau tidak. Tetapi tetap dimintakan oleh kegiatan ini adalah yang melakukannya ini adalah dari Kominfo, karena segala sesuatu yang berhubungan data sebaiknya adalah dinas yang bersangkutan untuk mengisinya dengan baik. Setelah itu, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harus mengisi data tentang, yang pertama adalah tentang PAUD. Memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting. Nanti akan harus diisi, kemudian tentang lembaganya. Mengisinya ya sama seperti tadi, apakah mau menggunakan ekspor data atau mau menggunakan tambah data. Kalau tambah data, kita harus isi satu persatu. Kita isi satu persatu. Jadi kalau misalnya tambah data, kita harus isi satu persatu. Misalnya adalah Desa Malai 7 ya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah desa kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih atau pengasuhan stimulasi penanganan stunting diminta isi iya atau tidak saja. Kemudian begitu juga yang berikutnya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka kita langsung simpan. Di bawah sudah tertulis. Tapi kalau kita menggunakan ekspor data, maka kita harus ambil dulu format Excel-nya di ekspor Excel. Setelah itu kita simpan, lalu nanti kita isi secara manual dan kita masukkan lagi atau langsung di input data. Yang berikutnya adalah pendidikan 2 atau data pendidikan 2. Data pendidikan 2 ini cuma satu ini tentang kabupaten kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi cukup diisi di sini, ya atau tidak. Jadi caranya adalah di Excel ini, klik saja, dan kita isi. Kalau misalnya iya, kita update. Kalau tidak, ya kita update. Berikutnya adalah dari agama.
Jadi mengisi tentang terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama. Jadi apakah ini sudah atau belum? Kalau sudah ini ditulis ya, kalau misalnya belum ini ditulis tidak. Jadi update. Berikutnya adalah keluarga berencana. Satu, data yang pertama. Jadi data yang pertama, BKKBN harus mengisi tentang tersedianya data hasil surveillance keluarga berisiko stunting 2 kali. Kemudian tersedianya data keluarga risiko stunting melalui sistem informasi keluarga 2 kali. Terus persentase kabupaten kota menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tridharma perguruan tinggi minimal 1 kali. Data yang kedua, BKKBN harus mengisi tentang yang berikut. Yang pertama adalah tentang Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang melaksanakan edukasi kesehatan, reproduksi, dan gizi bagi remaja. Terus mengisi desa kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita atau PKB tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi walaupun 2 hal ini hanya di 2 hal ini untuk diisi oleh BKKBN, tetapi ini harus per desa dan atau per kelurahan di setiap puskesmas. Yang berikutnya adalah BPPOM. BPPOM juga harus mengisi tentang pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Jadi iya atau tidak. Yang berikutnya adalah pemetaan program. Nah, di pemetaan ini, maka semua dinas harus mengisi tentang kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2022 yang berhubungan dengan penanganan stunting. Mulai diisi dari nomenklaturnya, kemudian uraian kegiatan, terus indikator kinerja, target keluaran, satuan, lokasi anggaran, sumber dana pelaksanaan yang di setiap OPD. Jadi mengapa tadi di awal kami sampaikan sebetulnya siapa sih yang mengkoordinir kegiatan ini, maka yang mengkoordinirnya adalah Bapeda. Tetapi kegiatan ini sesungguhnya adalah bukan kegiatan semata-mata kegiatan Bapeda. Yang artinya walaupun dikoordinir oleh Bapeda, tapi bukan semata-mata kegiatan Bapeda, tetapi kegiatan TP2S di kabupaten ini. TP2S di Kabupaten 7 Una-Una. Karena sesuai dengan bidangnya, Bapeda adalah bagian bidang yang berhubungan dengan integrasi atau konvergensi dari setiap kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan kembali ke data yang harus disediakan ini. Jadi yang pertama adalah yang harus diisi pada saat melaksanakan pemetaan program dan analisa situasi. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan
data sasaran, lalu data cakupan layanan, terus yang ketiga adalah pemetaan program. Ini harus tuntas dulu diisi, baru bisa kita untuk melakukan analisa situasi. Di dalam kegiatan analisa situasi ini, kita akan menentukan calon Desa Lukus di tahun 2023. Jadi nanti diisi di aksi 1.1. Nah, untuk melakukan analisa tentang calon Desa Lukus tahun 2023, maka pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah jumlah kasus balita stunting. Jadi kita urutkan kasus stunting yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi usahakan nanti rata-rata kabupaten yang tinggi. Rata-rata kabupaten yang tinggi. Yang berikutnya adalah prevalensi stunting. Jadi mulai dari yang tinggi sampai yang terendah. Usahakan nanti di rata-rata kabupaten yang tinggi. Terus yang berikutnya adalah cakupan layanan yang rendah. Jadi cakupan layanan tadi ada 29 cakupan layanan atau 29 indikator esensial. Nah, urutkan mana yang paling rendah berdasarkan desa dan kelurahannya. Lalu yang keempat adalah jumlah keluarga berisiko stunting. Jadi persentase yang paling tinggi ke yang paling rendah. Semua kita lakukan, kita coba untuk melakukan dengan rata-rata kabupaten ke yang paling tinggi. Jadi data yang tadi, yang pertama tentang cakupan layanan, kemudian data tentang demografi balita, maka data itu untuk menentukan calon Desa Lukus dengan pertimbangan-pertimbangan keempat hal ini tadi. Nah, bagaimana jika pertimbangan ini ada tambahan dari pemikiran tim koordinasi atau TP2S? Silakan saja, tetapi 4 pertimbangan ini kami mohon untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan calon Desa Lukus. Dalam menentukan calon Desa Lukus. Bahwa calon Desa Lukus itu benar-benar di desa atau kelurahan yang mempunyai jumlah kasus balita yang tinggi, kemudian prevalensi yang tinggi, cakupan layanan yang rendah, kemudian jumlah keluarga berisiko stunting yang tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin pelaksanaan kegiatan untuk pemetaan dan analisa situasi ini juga sudah mulai diisi data-datanya oleh Bapak dan Ibu di sebelumnya. Jadi kalau misalnya di web monitoring ini belum bisa terlihat, belum diisi. Jadi kalau nanti misalnya di hari ini Bapak dan Ibu sudah mau menentukan calon Desa Lukus, kemudian sudah dipetakan programnya, silakan saja. Dan kalau misalnya masih ada data-data yang belum diisi dan bisa untuk menyusul di berikutnya, tidak masalah. Kembali ke web monitoring ini tadi, silakan nanti kepada Bapeda untuk mengatur bagaimana cara pengisiannya, apakah nanti akan diisi semua oleh Bapeda, semua dinas mengumpulkan datanya ke Bapeda, atau mau masing-masing untuk diisi setiap
dinas yang ada di sini. Setiap dinas yang ada di sini. Itu silakan untuk dibicarakan kepada timnya, bagaimana baiknya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengisian misalnya untuk data demografi stunting. Nah, jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa untuk melakukan verifikasi data. Ketika verifikasi data ini sudah selesai, maka Bapak dan Ibu tidak bisa untuk memperbaikinya lagi. Jika Bapak dan Ibu mau memperbaikinya, maka TP2S provinsi. Gitu. Nah, untuk semua kegiatan ini, kami akan mendampingi Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu masih ada yang belum, katakanlah masih ada yang belum jelas, tidak cukup di hari ini, maka di hari berikutnya, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami dan kita bisa melakukan kegiatan serupa seperti ini, tidak harus secara formal. Bisa misalnya satu instansi atau beberapa orang untuk sama-sama kita mengisi di web monitoring ini. Dan Bapak dan Ibu, kegiatan pengisian web monitoring ini akan selalu kami pantau. Artinya ketika ada data yang belum menurut kami barangkali perlu diperbaiki, maka kami akan kontak Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya pikir sudah cukup apa yang bisa kami sampaikan, dan kalau ada yang mau kita diskusikan dan kalau ada yang mau mencoba pengisian data ini, dipersilakan. Selama ada waktu kami tetap bersedia dan menyediakan waktu untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi menjelang siang. Kalau di sini selamat pagi, di sana selamat siang. Terima kasih. Iya, Pak. Parademan. Iya. Ini sudah yang Iya, ada 3 orang, Pak. 1 Pak Anas baru mau masuk. Iya. Pak Sam, iya. Bisa Kabupaten Touna ya, Pak. Baiklah, mungkin dari para undangan atau para peserta kegiatan ada pertanyaan? Ya, kami silakan dari Kepala Bapelitbangda, Bapak Insinyur Muhammad Idrus MT, silakan. Pak. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya langsung saja, Pak Rademan. Di Bapeda salah satu yang menjadi PIK kita adalah data. Tadi sudah disampaikan ada aplikasi dari
Kementerian Dalam Negeri atau Bina Bangda. Yang saya pingin ini Pak, daripada kita buat aplikasi, utamanya pendataan dari desa ke kecamatan sampai kabupaten. Kalau ada aplikasi yang kami bisa replikasi dari daerah lain, kami mohon daripada kita buat aplikasi butuh anggaran besar, supaya betul-betul pengelolaan penurunan stunting di Tojo Una-Una ini bisa lebih cepat. Mungkin supaya lebih terintegrasi, kami mohon bantuan agar ada aplikasi mungkin dari daerah lain yang kita bisa replikasi di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga pendataan dari tingkat dusun sampai ke desa, kecamatan, dan kabupaten betul-betul bisa valid. Itu mungkin mohon bantuan Pak Radman supaya kita bisa dibantu aplikasi yang tidak perlu dibuat yang baru lagi, tetapi tinggal kita pakai, karena kalau kita mau buat baru lagi tentunya anggarannya juga sangat besar. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak. Saya kembali ke rapat pada tanggal 7 Maret kemarin. Itu kan ada pertanyaan sampai sejauh mana peranan dinas sosial melalui DTKS dalam rangka turut terlibat dalam upaya penurunan stunting ini. Kemarin atau bulan yang lalu waktu rapat kemarin itu yang kami dapatkan data bahwa di Desa Maletojo itu ada 36 kasus anak stunting. Nah, kami antisipasi Pak, jadi minggu kemarin kami ke Desa Maletojo mencari tahu kebenaran informasi bahwa ada kasus 36 anak ini. Ternyata setelah kami ke sana kami dapati data bahwa kasus 36 itu sudah menurun tinggal 7 kasus. Adapun alasan kenapa sampai ada penurunan, yang pertama usia. Karena dengan ini kan data yang tahun 2021, maka pada tahun 2022 maka balita ini sudah beranjak usia bertambah 1 tahun. Itu yang pertama. Kemudian bahwa ada peranan dari desa. Desa itu setiap tahun di APBD desanya itu memprogramkan ada tambahan makanan gizi kepada seluruh balita. Jadi tidak melihat apakah ada kasusnya atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua bahwa ada yang kami dapatkan keluarga miskin yang terdapat kasus stunting tetapi tidak masuk dalam DTKS. Nah, setelah kami konfirmasikan ke desa, mereka sampaikan bahwa nanti berikutnya akan dimasukkan dalam DTKS. Kami coba mengambil inisiatif bahwa peranan desa ini terlalu besar dalam menentukan siapa orang-orang atau warganya yang berhak dapatkan bantuan sosial. Karena sesuai dengan aturan pusat bahwa desa itu berkewenangan untuk menentukan siapa saja yang wajib mendapatkan bantuan. Kami berencana Pak menyampaikan ke pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan, dinas sosial provinsi maupun Kementerian Sosial bahwa aturan ini harus berubah. Jadi kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak menentukan warganya masuk atau dapat bantuan
atau masuk dalam TKS itu tidak menjadi mutlak hanya kewenangan di desa. Jadi perlu ada advokasi atau intervensi dari dinas sosial. Sehingga yang selama ini terjadi Pak, bahwa kebanyakan masyarakat ini masuk di TKS berdasarkan hasil dari desa itu ada unsur-unsur, hanya unsur politiknya. Nah, itu sehingga kadang-kala seperti kasus yang kami dapatkan ada stunting kan tidak masuk di dalam. Demikian adanya kasus ini kami berupaya supaya kewenangan desa ini dibatasi. Artinya ada juga kewenangan dari dinas sosial terjun langsung ke desa untuk melihat apa benar yang disampaikan data dari desa ini benar betul-betul yang berhak untuk menerima. Nah, itu. Kemudian yang ketiga Pak, saran kami kalau boleh itu kan ada program desa yaitu tambahan gizi, makanan gizi bagi desa. Kalau boleh mereka ini ada pendampingan. Jadi pendampingan mungkin dari dinas kesehatan melalui puskesmas setempat, karena gizi ini kan macam-macam. Cuma dinas kesehatan yang paling tahu gizi yang paling memungkinkan untuk balita itu yang bagaimana. Nah, itu kami sarankan kalau boleh adanya program tambahan gizi bagi desa itu oleh pemerintah desa bisa didampingi oleh unsur dari dinas kesehatan. Saya kira ini dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wabub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPD yang sempat hadir, sekretaris, tim penggerak PKK yang juga melaksanakan tugas di lapangan, dan Bapak Ibu yang sempat hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Tojo Una yang minggu lalu telah turun ke lapangan, dan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk Kecamatan Togean belum terbentuk TPPS. Olehnya itu kami sudah konfirmasi ke koordinator PLKB Kecamatan Togean, ternyata SK-nya sudah diserahkan melalui Kepala Seksi PMD. Mungkin Pak Camat lupa karena kesibukan. Kemudian berikut izin Pak Wabub, sesuai dengan tugas kami untuk BKKBN, kami laporkan bahwa koordinator PLKB di 12 kecamatan telah mengadakan pendataan yang lebih dikenal dengan PK21, pendataan keluarga tahun 2021, dan ini sudah ada master analisis situasi sektor keluarga berencana. Di dalam tabel ini sudah terisi jumlah RW, jumlah PUS PBI, jumlah PUS status hamil, kehamilan yang tidak diinginkan, dan presentasi kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian berikut ini per desa. Kemudian berikut ini ada unmet need, jumlah keluarga sasaran, jumlah keluarga berisiko stunting, dan presentasi keluarga stunting. Kemudian berikut master unseat, yaitu PIK remaja, bina keluarga balita, jumlah keluarga sasaran BKB, jumlah keluarga ikut BKB, dan presentasi keluarga ikut BKB. Kami laporkan bahwa mengenai PIK remaja, BKR, BKB, belum semua desa terisi. Insya Allah
BKL, insya Allah kami akan rapatkan kembali dengan semua koordinator yang ada supaya tetap semangat bekerja. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas beberapa masukan, pertanyaan. Yang pertama tadi dari Kepala Bapeda. Tentang aplikasi yang bisa satu padukan dengan data yang ada di web monitoring. Jadi di web monitoring ini Bapak dan Ibu direncanakan untuk bisa link ke beberapa aplikasi yang ada di kementerian. Misalnya data yang ada dengan Kemendes yang berhubungan dengan EHDW, tentang data yang dilaksanakan oleh KPM yang berhubungan dengan cakupan layanan. Itu satu. Yang kedua adalah nanti akan di-include-kan dengan data yang dikelola oleh teman-teman BKKBN. Jadi data keluarga berisiko stunting harusnya kita tidak mengisi secara manual, tapi bisa langsung include kepada data yang dikelola oleh teman-teman BKKBN. Yang berikutnya juga data yang berhubungan dengan data penganggaran juga begitu. Terus data yang berhubungan dengan yang lainnya nanti akan kita coba di pusat itu menyatu padukan sehingga tidak terlalu banyak yang harus kita isi, tapi dari satu data itu dapat digunakan oleh semua dan saling mendukung. Apalagi kita di dalam kegiatan ini juga akan atau barangkali di Kabupaten 7 Una-Una juga sudah ada Satgas, satuan tugasnya untuk yang diadakan oleh kabupaten, oleh provinsi, mungkin itu juga akan bisa berkoordinasi lebih lanjut tentang data-data yang berkaitan dengan ini. Nah, nanti kalau kami akan coba juga cari informasi kepada kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah yang lain yang mempunyai aplikasi yang akan lebih gampang untuk include di dalam data web monitoring ini. Jadi kalau ada nanti akan kami komunikasikan ke Kabupaten Una-Una apakah misalnya nanti bisa kita aplikasikan atau tidak gitu, atau ada kesulitan. Kemudian yang berikutnya tadi dari Dinas Sosial. Terima kasih Pak informasinya bahwa ada 36 kasus stunting. Ternyata ketika Bapak bersama dengan tim itu turun, sebetulnya ada tinggal 7 kasus stunting lagi. Karena yang pertama adalah usianya sudah melewati dari usia balita. Artinya sudah lewat dari balita, maka kita tidak ukur lagi dia di dalam kegiatan ini dalam prevalensi stunting. Kemudian ada peran desa untuk makanan tambahan, menyediakan kegiatan makanan tambahan. Kemudian ada juga keluarga miskin yang tidak masuk di TKIS. Padahal mereka adalah keluarga miskin yang harusnya sebagai penerima manfaat. Nah, sangat bagus Bapak dan Ibu, ini juga harus katakanlah dimusyawarahkan, dirapatkan di tingkatan kabupaten bagaimana cara menentukan atau cara memilih keluarga miskin yang
layak, artinya yang memang mempunyai yang memerlukan bantuan. Dan hasilnya silakan untuk dibantu dituangkan di Perbu Perwali yang Bapak dan Ibu konsep yang untuk tahun 2023 nanti. Dan itu juga bisa disampaikan ke pusat usulan seperti ini. Lalu pusat apakah memungkinkan ada program lain untuk pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan stunting ini, terutama dari semua sektor, apakah memang sudah cukup atau perlu pendampingan lagi, artinya pendamping lagi. Nah, sementara ini yang sudah tersedia sampai dengan tingkat desa bahwa BKKBN sudah menyiapkan pendamping keluarga di setiap desa, dan harus kita sediakan KPM, kader pembangunan manusia. Kemudian terima kasih juga dari tim penggerak PKK. Nah, ini dari web monitoring yang kami sampaikan tadi, bukan berarti bahwa tim penggerak PKK tidak mempunyai peran dalam menyediakan data yang ada. Jadi yang tadi saya sebutkan sumbernya adalah OPD-nya, tetapi secara keseluruhan di setiap pengisian data tersebut itu tetap terlibat, ada banyak yang harus dibantu oleh teman-teman tim penggerak PKK. Lalu kita juga rasanya untuk Kabupaten 7 Una-Una sudah mempunyai SK TP2S. Jadi silakan nanti berdasarkan SK tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan, meskipun kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kegiatan di masing-masing OPD. Tetapi ada beberapa yang harus diisi di tadi di web monitoring tersebut, bahwa kegiatan seperti misalnya melakukan monitoring ke lapangan, itu juga salah satu poin yang harus diisi, dan nanti juga pada saatnya kita akan dievaluasi oleh pusat melalui evaluasi kinerja dalam setiap tahun. Tahun ini karena Kabupaten Una-Una ini adalah kabupaten yang baru, jadi belum akan dilakukan penilaian kinerja, tetapi harus diikutkan untuk menjadi peserta sambil untuk mendalami atau belajar bersama dengan kabupaten yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Halo, karena sesuai dengan SK TPPS Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kedua KB Provinsi ini sebagai sekretaris dan sekretariat untuk Sulawesi Tengah TPPS juga hadir Pak secara virtual. Ada yang ingin disampaikan ke Kabupaten 7 Una kepada Pak Hasman? Iya. Kami persilakan Pak Hasman. Ya, saya lagi komentar Bu. Ya, terima kasih Bu. Sebagai gambaran saja bahwa tadi terima kasih Pak Diman dari Dirjen Banda sudah menyampaikan tentang web monitoring untuk TPPS di seluruh Indonesia, dan sudah ada aplikasi yang walaupun tadi belum sempurna akan disempurnakan ke depan. Kami sampaikan di sini bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah kecamatan yang sudah terbentuk TPPS itu 176 atau 100% sudah terbentuk semua dengan jumlah desa 2017. Nah, Kabupaten 7 Una sendiri itu 12 kecamatan menurut laporan sudah masuk, sudah terbentuk semua TPPS-nya dengan jumlah desa kurang lebih berapa tadi, lupa ya. Itu sudah 100% semua Pak terbentuk TPPS-nya di tingkat desa. Nah, ini tadi sampaikan bahwa BKKBN Pusat sampai di perwakilan BKKBN kami sudah melatih kemarin untuk tenaga pendamping keluarga stunting
itu sebanyak 6.051 orang, dan di Tojo Una setiap desa itu ada tiga kadernya, yaitu Bidan, KB, dan PKK. Nah di Tojo Una kemarin ini sudah terbentuk semua. Nah ini tim pendamping keluarga ini dibekali dengan aplikasi LCMIL untuk melakukan pendataan keluarga yang berisiko stunting. Dasarnya adalah yang disampaikan dari KB Tojo Una tadi adalah data pendataan keluarga 21, itu dasarnya. Jadi pendataan keluarga 21 adalah data dasar yang harus dicek kembali sebagai dasar oleh TPK tadi, bidang KB dan PKK. Nah ini yang semua yang harus dilihat lagi. Dan dalam waktu dekat kami dari perwakilan BKKBN dan P2KB Provinsi juga akan melakukan semacam pelatihan kembali untuk seluruh TPK di Sulawesi Tengah termasuk di Tojo Una untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan LCMIL. Karena LCMIL adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring atau pendampingan keluarga terhadap keluarga yang berisiko stunting. Keluarga yang berisiko stunting ini adalah mulai dari remaja yang calon pengantin, ibu hamil, menyusui bayi dan balita. Nah itu dia. Nah ini yang ke depan nanti kita lihat, semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Pertanyaan saya untuk Pak Dirjen Banda, dari Dirjen Banda, gimana peran provinsi dalam melakukan web monitoring? Karena tadi saya lihat ada lalu lintas laporan, yaitu dari kabupaten langsung ke pusat. Nah, bagaimana kita dari peranan provinsi untuk melihat lalu lintas data itu? Apakah kita bisa masuk atau seperti apa, Pak? Nah, itu dia, Pak. Jadi untuk Tojo Una, terima kasih, Pak. Dari Tojo Una sudah melakukan pembentukan TPPS, kabupaten sudah terbentuk, SK-nya kami sudah terima, kecamatan 12 sudah, seluruh desa juga sudah. Jadi kalau ada tadi pemantauan ke lapangan di daerah Togian tadi katanya belum, tapi saya tidak tahu, tapi laporan ke kami sudah masuk 100% semua. Dan tim pendamping keluarga juga di Kabupaten Tojo Una, kami sudah pernah ke Tojo Una, dalam waktu dekat kami akan ke Tojo Una juga, mungkin habis puasa, kami akan evaluasi seperti apa tim pendamping keluarga ini bekerja untuk di seluruh desa di Kabupaten Tojo Una. Bukan cuma di lokus stunting saja, seluruh desa. Jadi kami akan panggil beberapa perwakilan dari TPK, bidangnya, PKK-nya, maupun PLKB-nya sendiri untuk melihat dan evaluasi seperti apa pekerjaan mereka di lapangan, kendala dan masalahnya di mana. Itu mungkin kami dari kami Pak, dari P2KB Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Halo, gimana Bapak dan Ibu ini langsung dijawab atau dilanjutkan dengan pertanyaan atau masukan dari peserta berikutnya? Ya, yang terakhir saya mau sampaikan lagi bahwa kita sudah punya rang pasti yang Perban 72 tahun 2021 kemarin. Nah ini sebenarnya kabupaten kota bisa mempedomani peraturan ini tentang rang pasti. Jadi sebenarnya diharapkan kemarin menurut informasi dari Kepala BKKBN Pusat, kabupaten kota itu tidak perlu melakukan membuat suatu rencana aksi daerah, tapi gunakanlah rang pasti yang sudah disusun oleh pusat. Kalau ada inovasi itu lebih bagus, tapi acuan kegiatan semua, indikator, sasaran dan sebagainya tetap menggunakan rang pasti yang sudah dikeluarkan oleh BKKBN Pusat. Itu tambahan saja, Pak. Ya. Baik. Mohon izin, selanjutnya mungkin kami dari Poltekkes Kemenkes Palu sebagai perguruan tinggi yang ditunjuk BKKBN untuk mendampingi penurunan stunting di Kabupaten Tojo Una. Mohon izin. Boleh Bapak? Ya, kalau dari saya silakan Pak. Mohon izin. Menindaklanjuti dari komunikasi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Rademan. Ternyata di Bina Bangda itu pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tridharma perguruan tinggi itu ternyata menjadi indikator juga data suplai untuk keluarga berencana 1. Dan kami dengan
keberadaan kami sebagai pendamping percepatan penurunan stunting, tentunya nanti ini statusnya bisa tercapai ya Pak ya. Berarti isinya nanti bisa tercapai. Sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu rencanakan, kemudian bagaimana realisasinya, itulah yang diisi. Ya, apakah baik. tercapai atau tidak gitu. Baik. Berarti kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain pada prinsipnya kami dari Poltekkes Kemenkes Palu juga bisa membantu, misalnya untuk posisi pendidikan. Maaf, ini kami lihat di posisi pendidikan ini ada pelatihan berjenjang untuk tingkat sekolah dasar. Nah, kami dari perguruan tinggi, kami dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu berkenan kalau misalnya dibutuhkan berkenan untuk dapat melatih guru-guru yang terkait dengan kebutuhan data ini. Jadi kami bisa melatih guru-guru PAUD, dan itu kegiatannya adalah kegiatan pendampingan dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BKKBN. Kemudian kami ingin juga bertanya Bapak terkait dengan tadi di kesehatan. Di kesehatan itu untuk kegiatan publikasi data stunting 3 kabupaten. Apakah data publikasi data ini dalam artian data EPPGM yang rutin dibawakan atau seperti implementasi sistem data surveillance ini ya, yang seperti yang rutin dilaksanakan teman-teman di kesehatan, ataukah publikasi dalam hal ini adalah publikasi dalam bentuk publikasi misalnya diseminasi atau publikasi artikel atau publikasi seperti apa yang dimaksud dalam Master Ansit yang terkait dengan publikasi data stunting tingkat kabupaten kota. Kegiatan kemarin yang minggu lalu ya, kami sudah publikasikan melalui Radar Sulteng kegiatan kita. Jadi kami harapannya setiap kali pertemuan yang ada untuk penurunan stunting seperti ini akan kami publikasikan. Namun mungkin yang dimaksud di sini publikasi yang bagaimana? Mungkin mohon pencerahan nanti dari Bapak Rademan. Kemudian untuk kegiatan lainnya saya kira kami support Pak untuk kegiatan-kegiatan pencapaian dari Master Ansit di aksi Bangda Kemendagri ini. Sekiranya demikian Bapak dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, apakah bisa saya langsung jawab atau tanggapi? Langsung ya, bisa ya. Baik, yang pertama dari Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Jadi masukan dan informasinya yang disampaikan kepada kami terima kasih, dan harapan kita memang demikian. TP2S mulai dari tingkatan provinsi, kabupaten, dan kecamatan, alhamdulillah kalau sudah terbentuk semua. Nah, yang berikutnya adalah tentang aplikasi yang dikelola oleh kabupaten. Sebetulnya bukan hanya kabupaten saja, tetapi ini juga dikelola oleh provinsi. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan verifikasi yang dilakukan oleh kabupaten nanti diverifikasi oleh provinsi. Tadi saya sampaikan, sementara ini karena kita belum mengorganisir yang di provinsi tentang aplikasi ini, maka sementara masih ada di tangan kami gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya masih ada kesulitan agar lebih cepat, masih bisa melalui kami. Tetapi kami nanti dalam waktu dekat, mudah-mudahan kami bisa untuk melakukan bimbingan teknis juga ke provinsi bagaimana pengelolaan pengelolaan data di tingkat provinsi melalui aplikasi web monitoring Bangda ini. Jadi begitu Pak Sam. Ya, terima kasih Pak. Nanti kami Nanti tunggu Pak ya.
Mudah-mudahan nanti kami akan coba koordinasikan kapan bisa kita mulai, kita laksanakan, apa kita lakukan seperti ini juga atau bagaimana. Tapi paling tidak dinas-dinas yang seperti yang diundang di kabupaten ini, begitu juga di tingkatan provinsi nanti, Pak. Begitu. Iya, Pak. Jadi artinya tugas kita masing-masing itu akan ada. Nah, kalau itu sudah jalan, maka kami tidak lagi untuk membantu membukakan verifikasi ketika ada kekeliruan mau dibuka gitu. Cukup di provinsi. Tetapi ketika provinsi nanti setelah dia melakukan review dan evaluasi, maka ada kekeliruan dan sudah diverifikasi, maka kami yang akan membukakan. Ya. Akan memverifikasinya begitu. Kalau Pak saya minta nomor HP-nya Pak atau nomor WA-nya bisa kami komunikasi dengan Pak Adiman langsung. Ada tadi di kolom chat Pak saya. Oh, saya lupa ya. Tapi ini saya kirim lagi bisa. Ini saya kirim lagi. Kemudian dari Pak Fahmi, ya terima kasih Pak Fahmi. Jadi saya menanggapi yang terakhir tadi yang masih saya ingat gitu. Jadi publikasi yang dimaksudkan di isi ini adalah publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang rutin. Jadi setiap mulai dari tingkatan kecamatan, kemudian tingkatan desa dan kelurahan, dan mereka harus melakukan publikasi. Dan publikasi ini juga nanti akan Bapak dan Ibu temui di aksi 6. Jadi kita ada 8 aksi, aksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aksi 6 itu adalah tentang publikasi. Maaf, ini tadi aksi 7. Ya, aksi 7. Kemudian yang bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang ada, serangkaian yang tadi disebutkan yang ada di dalam web monitoring itu, silakan untuk didiskusikan di TP2S Kabupaten. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi nanti kan ada teman-teman Satgas dari BKKBN, baik dari provinsi maupun dari kabupaten, itu kan ada Satgasnya yang kalau di provinsi itu kan ada yang manajer programnya, itu bisa dikomunikasikan atau didiskusikan dengan baik apa yang harus dilakukan oleh kabupaten ini untuk melakukan penurunan stunting. Jadi makanya kita bentuk TP2S itu adalah tim untuk kita bersama-sama dari banyak sektor, dari banyak OPD yang bergabung di sekretariat itu. Sekretariat itu bukan hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, tetapi berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan, bicarakanlah di situ. Kira-kira begitu ya Pak Fahmi ya. Nanti kalau misalnya ada lagi yang bisa kita komunikasikan, kita diskusikan, nanti kita bisa diskusikan di berikutnya. Kebetulan di hari ini ada juga ada juga Pak Anas, barangkali Pak Anas ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Anas, kalau ada yang mau disampaikan. Karena Bapak dan Ibu, saya satu tim dengan Pak Anas dan Pak Iskandar Munir, tapi Pak Iskandar Munir hari ini ada kegiatan. Pak Anas, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi yang berkaitan dengan aplikasi LCMail, kemudian ada permintaan bagaimana supaya data keluarga berisiko itu bisa secara otomatis terisi juga, artinya ada proses integrasi sistem data antara aplikasi yang ada di BKKBN maupun yang ada di yang sekarang digunakan untuk Monef di Bangda ini. Nah, untuk kasus ini itu sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan. Jadi memungkinkannya itu kita menggunakan nanti ada namanya teknologi API. Nah, menggunakan teknologi API ini nanti sistem itu bisa terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi menulis, tetapi datanya itu sudah tersuplai dari
aplikasi yang ada di BKKBN. Nah, yang selanjutnya tadi juga yang berkaitan dengan bagaimana peran provinsi. Jadi dari Pak Asma tadi bahwa bagaimana peran provinsi di dalam pengendalian sistem yang ada di tingkat provinsi. Jadi sistem Momonep ini berjalan dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi peran provinsi di dalam sistem yang ada adalah melakukan proses review dan verifikasi terhadap semua data yang ada dari tingkat kabupaten. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang data yang ada yang disupply oleh BKKBN, mulai dari pusnya sampai dengan beberapa data yang lain, itu menjadi tanggung jawab BKKBN di tingkat provinsi untuk melakukan review dan verifikasi. Karena ini nanti akan ada dampaknya nanti dalam proses penilaian kinerja yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi. Nah, jadi termasuk nanti data BKB-nya, bina keluarga balitanya itu nanti yang menjadi tanggung jawab dari BKKBN. Nah, itu jadi juga akan menjadi proses review dan verifikasinya. Karena proses review dan verifikasi akan berdampak dari sejauh mana kabupaten itu di dalam melaksanakan kerja-kerja dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di tingkat kabupaten. Nah, jadi proses harapan kami nanti bagaimana provinsi dari masing-masing tingkatan di tingkat provinsi baik dari OPD masing-masing itu melaksanakan proses reviewnya, kemudian melaksanakan verifikasi terhadap semua data yang sudah diupload atau yang sudah diinput oleh tingkat kabupaten kota. Nah, itu tambahan saya Pak Rademan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, kami serahkan ke moderator atau pemimpin acaranya. Bapak dan Ibu, kami serahkan ke pembawa acaranya. Kayaknya tidak terdengar di ini ya. Tidak terdengar di layar. Atau jangan-jangan hanya kita saja yang bisa saling dengar. Di ruangan bagaimana bisa terdengar Bapak dan Ibu? Kami serahkan ke pembawa acaranya, silakan untuk dilanjutkan. Kalau Pak Fahmi bukan di ruangan ya? Posisi kami di Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini kami ada kegiatan di Palu sehingga belum bergabung di Kabupaten Tojo Una Una, di Kota Ampana. Karena kegiatan ini di Ampana, Bapak. Oh, gitu. Iya, kami berkedudukan di Palu saat ini. Dan di sini juga hadir Bapak Kepala Kantor KB, Bapak Tini, beliau Kepala Kantor KB di Sulawesi Tengah. Bagaimana pembawa acara? Kami serahkan. Halo teman Tojo Una Una tuh, moderatornya siapa? Pak Rademan di Dirjen Banda di balik Kalibata Pak ya? Tidak, kita di Pak di Samarinda. Jadi semua kita bertiga itu untuk wilayah Kalimantan ditambah dengan Sulawesi. Jadi saya, Pak Anas dengan Pak Iskandar Munir. Oh, bukan Bapak berkedudukan di Dirjen Banda Pusat Kementerian? Enggak. Kalau di sana di pusat semua nanti tidak terjangkau di kabupaten dan provinsi, Pak. Oh iya. Jadi ditugaskan di regional 4, Pak. Silakan Bapak dan Ibu. Kami belum bisa mendengar suara dari ruangan, dari room-nya. Iya ya, kok room-nya nggak ada ya? Mungkin host-nya bisa memantau.
aplikasi ini kapan diimplementasikan? Di sini saja, di sini. Dari situ. Ya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa. Kita baru masuk pada hari keempat. Alhamdulillah. Kemudian pada hari ini sudah tidak lama lagi kita memasuki waktu lohor. Ya tentunya kita mempersingkat waktu. Alhamdulillah acara pertemuan penetapan program dan analisis situasi stunting tingkat kabupaten kita sudah ketahui bersama, dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati pada hari ini. Dan insya Allah pertemuan-pertemuan pada tahun 2022 ini mengenai lokus stunting ini akan berjalan dengan lancar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dan kita ketahui bersama bahwa forum ini adalah forum yang masuk dalam tentunya SK stunting. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah kita sesuai dengan niat kita semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya saya mengingatkan juga kepada panitia, tolong panitia karena ini ada berpuasa semua, secepatnya menguruskan administrasi, menukar sebenarnya kita akan makan siang atau kita akan berbuka puasa, tetapi hari ini tentunya akan diganti, insya Allah tetap akan diganti. Oleh karena itu sesuai dengan porsi berbuka puasa, saya ucapkan pada kita semua. Dan pada akhirnya kami tentunya mengucapkan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tanda tangan. Demikian tadi acara hari ini, yaitu pertemuan pemetaan program dan analisis situasi stunting. Kepada tim INE dari Bangda Kemendagri kami ucapkan terima kasih. Nanti kami akan kontak lagi Pak secara personal untuk meminta bimbingannya. Terus untuk tim dari provinsi mohon dukungannya juga. Satu Pak, ada pesan itu Pak, mohon agar dana DAP yang di Dinas Kesehatan untuk penyediaan kelengkapan stunting itu kata sekarang masih dipending, minta tolong kabarnya Pak supaya bisa dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Kami mohon.